yang di rumah baik-baik aja kan? Nah, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita pujikan dulu lagu dari terbit Matahari. Let's go! Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersekolah minggu, walaupun secara virtual, tapi semoga Engkau beserta kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, masih semangat? Masih semangat ya guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ujian kita yang selanjutnya adalah Aku Tresno Yesus, Aku Cinta Yesus, bahasa Indonesianya. Dan kita nyanyi pakai dua bahasa, oke? Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, oke? Oke guys? Oke, musik, ayo. Usiakan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Disampaikan oleh Mbak Wiwin. Silakan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Tentunya kalian sehat-sehat saja kan? Walaupun di rumah, kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga membaca firman Tuhan. Siapa ya di antara kalian yang suka atau senang dengan menanam pohon? Ya, tentunya kalian banyak yang suka ya. Dan pohon itu bisa tumbuh jika kita menanamnya di tanah yang subur, merawat dan menyiraminya setiap
hari. Hari ini kita akan belajar dari penabur benih. Diambil dari bacaan Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu firman Allah berbuah dalam hidupku. Di sini ada cerita tentang seorang petani namanya Pak Dudun. Dia mempunyai kebun dan sawah yang sangat luas. Pada suatu pagi, Pak Dudun ini ingin menabur benih-benih di kebunnya yang luas tersebut. Ia berjalan membawa benihnya. Di tengah jalan, dalam perjalanannya benih itu jatuh di sepanjang jalan yang Pak Dudun lalui, seperti gambar ini. Tetapi Pak Dudun mengabaikannya karena dia berpikir bahwa nanti benih tersebut bisa tumbuh sendiri. Nah, pada sebuah tempat ya, dia sampai di suatu tempat yaitu ada tanah bebatuan nih, seperti gambar yang kedua ini. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Aku seorang petani yang berhasil menanam dengan baik. Maka aku akan mencoba menanam sebagian benihku di tanah bebatuan ini." Lalu Pak Dudun tadi menanam di tanah bebatuan ini. Sehingga benihnya tumbuh, tapi tumbuhnya tidak lama. Nah, kemudian Pak Dudun kembali berjalan. Dia juga menemukan semak berduri. Nah, Pak Dudun juga menaburkan benih
di antara semak berduri ini. Pikirnya dia juga nanti pasti bisa tumbuh dengan baik di semak berduri ini. Nah, setelah ia menabur di semak berduri ini, dia melanjutkan perjalanannya menuju kebunnya. Nah, dalam melanjutkan perjalanan, dia berpikir, aku harus sisa dari benih itu harus aku tabur di tanah yang subur seperti gambar yang keempat ini. Jadi sisa benih tadi ditanam di tanah Pak Dudun yang subur. Nah, setelah beberapa minggu Pak Dudun ingin melihat hasilnya. Anak-anak kira-kira tahu enggak hasilnya itu seperti apa? Nah, benih yang pertama yang jatuh di tengah jalan, di pinggir jalan itu tidak berbekas sama sekali. Mungkin habis dimakan burung ya, makan burung. Terus yang kedua, benih yang ditabur di bebatuan itu memang tumbuh, tapi belum sampai besar, akhirnya layu karena terkena sengatan sinar matahari ya, kepanasan lalu layu. Yang ketiga yaitu benih yang ditabur di semak berduri, tumbuh besar, tapi lama-kelamaan terhimpit oleh semak berduri tadi. Dan yang keempat yaitu benih yang ditabur di tanah yang subur. Benih ini kemudian tumbuh menjadi subur dan sangat berbuah lebat. Nah, Pak Dudun ini sangat senang ya melihat benihnya yang di tanah yang subur tadi itu berbuah sangat lebat, tuh sangat senang sekali. Tetapi dia juga sedih karena benih yang jatuh di pinggir jalan, yang ditabur di tanah bebatuan dan yang ditabur di semak berduri tidak tumbuh, melainkan mati. Dan akhirnya Pak Dudun ini berusaha memupuk terus tanah yang dimilikinya supaya subur, sehingga nanti bila dikasih benih bisa tumbuh dan bisa berbuah lebat. Nah, kesimpulan dari cerita ini anak-anak, benih yang dimaksud yaitu orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Akhirnya firman itu akan hilang. Dan benih yang ditanam di tanah bebatuan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan senang hati menerima, tetapi tidak berakar dan tidak kuat, akhirnya mati. Dan benih yang ketiga yang ditabur di semak berduri ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi selalu khawatir, akhirnya ia tidak bisa berbuah. Dan yang terakhir yaitu benih yang ditabur di tanah yang subur, ialah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya sehingga dapat berbuah dengan baik. Dari keempat benih ini, benih yang ditaburkan ini, kita harus senantiasa bisa menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur. Artinya kita baca Alkitab, mengerti isinya dan melakukannya, sehingga kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk bisa menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur, sehingga kami dapat tumbuh subur dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Ajar kami untuk mengerti tentang firman-Mu, sehingga kami akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Welcome back guys. Gimana firman tadi? Tadi firmannya tentang apa yuk? Kalau masih belum jelas bisa diulangi lagi tadi videonya. Oke, sebelum kita mengakhiri setelah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bersekolah minggu. Dan walaupun sekolah minggu secara virtual, tapi kami yakin maka Tuhan akan selalu ada bagi setiap kami. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi terang bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke, kita mengakhiri sekolah minggu kita hari, kita kembali minggu depan. Dan mari kita berikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah sumber hidupku setiap hari ini. Setiap hari Tuhan adalah syukur bagiku. Oke, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.